Oke Mas, jadi untuk hasil sepuhan baja bohler dengan media air seperti ini Mas ya, sesuai request, minta dibikinkan spek yang tua Mas ya. Dan juga kalau untuk pisau golok sembelih yang mana khusus hanya untuk sembelih itu biasanya memang kita bikinkan yang speknya tua Mas ya. Dan ini bukan hanya tua Mas ya, tua banget ya lur, sampai gosong ini Mas ya. Biasanya baja bohler itu hanya hitam Mas ya, cuman kalau sangat panas itu dia mata bilahnya gosong seperti ini Mas ya. Kelihatan ya lur ya, kuning sampai gosong ini lur ya, sangat tua sekali ini Mas ya. Oke Mas, lanjut ke proses berikutnya. Mas ya. Dan juga kalau untuk baja bohler itu memang nggak bisa ditipu Mas ya, untuk sepuhannya itu hitam seperti ini. Dan juga untuk proses penggerendaannya itu terbilang 2 kali Mas ya. Yang pertama setelah ditempa digerenda untuk penipisan, yang kedua penggerendaan untuk menghilangkan sisa dari hitam dari sepuhan ini Mas ya. Itu Mas ya yang bikin baja bohler ini terbilang cukup lumayan harganya Mas ya. Dan juga sebetulnya kalau untuk baja bohler ini yang saya suka itu meskipun disepuh dengan kualitas yang sangat tua, itu dicelupkan di air itu jarang Mas ya mengalami keretakan Mas ya. Untuk baja bohler ini mantap. Beda dengan bahan-bahan per atau yang lain Mas ya, apabila sudah disepuh itu sangat mudah untuk menghilangkan sisa ataupun hitam bekas sepuhan ini Mas ya. Dikarenakan kalau untuk bahan-bahan per itu apabila disepuh dengan air itu dia sisa sepuhan itu nggak menempel seperti ini Mas ya. Kalau baja bohler ini sepuhannya itu ada sisa hitam seperti ini Mas ya. Meskipun disepuh di air itu tetap hitam, apalagi untuk disepuhan di oli Mas ya. Mas, jadi hasil sementara dari pemolesan tahap setelah sepuh ini Mas ya. Dan juga sebetulnya ini memang sudah kita sepuh dengan kualitas terbilang cukup tua Mas ya, dan sangat tua Mas ya. Cuman di sini sering kita celupkan di air itu karena gimana pun juga kita tetap mempertahankan keawetan atau sepuhnya gitu Mas ya, supaya saat digunakan untuk nyembelih itu dengan sepuh yang tua itu lebih mantap Mas ya. Dikarenakan ini khusus untuk sembelih Mas ya, jadi kita sepuh tua dan kita jaga kualitas sepuhnya Mas ya. Beda kalau untuk golok tebas kerja berat Mas ya, sedikit tetap sering kita celupkan Mas ya, cuman nggak begitu sering Mas ya. Karena kalau untuk tebas keras itu disarankan sepuhnya jangan terlalu tua Mas ya, dikhawatirkan takut kompal Mas ya. Dan juga ya tergantung pemakaian lagi Mas ya. Mantap. Oke Mas. Janganlah beri bonian, wahai ketimun bongkok esok subuh. Assalamualaikum Mas. Gimana lur, sedulur kabarnya sehat? Mudah-mudahan masih selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam setiap urusan dan rencananya Mas ya, dan juga dimurahkan untuk rezekinya. Amin. Oke Mas, seperti biasa di kesempatan sore ini kita mau review
hasil dari pembuatan pedang atau golok sembeli ini Mas ya. Yang mana ini proses pembuatannya, maaf ya lur, nggak bisa kita videokan full dikarenakan ini nggak langsung penggarapannya kita selesaikan Mas ya. Ini sekaligus ini punya Mas Ismail ini Mas ya, modelnya ini, dan terbilang untuk handle-nya ini sangat kokoh sekali Mas ya. Ini sepertinya kalaupun mau diwariskan beberapa kali ini sepertinya tetap tahan Mas ya. Ini modelnya ini ya lur. Dan juga Mas ya, sebelum kita review untuk ketajamannya, beliau ini memesan atau minta dibikinkan dengan model seperti ini Mas ya. Ini yang mana model ini sudah ada di video sebelumnya Mas ya, golok berburu itu Mas ya. Cuman bedanya untuk kali ini beliau ini minta dari bahan bohler dan minta dengan panjang 45 cm Mas ya. Setelah cukup lama dan sesekalipun sering berkomunikasi tidak ada perubahan, namun setelah setelah kita garap Mas ya, dan juga setelah bilah itu disepuh, beliau ini baru ngabarin bilahnya kalau 45 cm itu sepertinya terlalu panjang kalau untuk digunakan sembelih Mas ya. Jadi minta dipendekkan menjadi 40 cm Mas ya. Ya kita cek dulu Mas ya. Ini Mas ya. Untuk polesnya Mas ya. Polesnya semi Mas ya, mirror Mas ya. Jadi yang awalnya 45 dipendekkan menjadi 40 cm Mas ya. Ya sedikit terbilang cukup merepotkan Mas ya. Ya sebetulnya gini Mas ya, kalau bilah ini belum disepuh ya itu nggak masalah Mas ya. Untuk dirubah model, dipendekkan itu nggak masalah Mas ya, nggak begitu menjadi masalah. Cuman masalahnya ini sudah disepuh, maaf ya lur, masalahnya ini bilah sudah disepuh Mas ya. Bilah sudah disepuh, beliau ini baru ngontek saya lagi buat bilahnya ini dipendekkan Mas ya, jadi 40 Mas ya. Dikarenakan sepertinya kalau buat gaya dorong 45 itu terlalu panjang Mas ya. Dan untuk di bagian ujung ini minta buat lebih runcing dari yang sebelumnya Mas ya. Ini terbilang ini model ini sangat mantap ya lur ya. Sepertinya kalau ini digunakan untuk penyembelihan kurban di tempat saya, ini sepertinya golok paling keren ini ya lur ya. Oke Mas, kita cek dulu untuk ketajamannya Mas ya. Coba kita tes di kresek. Masya Allah, ngeri, lebih ngeri dari mak lampir ya lur ya. Dikelokkan pun sudah mau ya lur ya, menandakan ini insya Allah sudah tajam Mas ya. Cuman tetap biasanya ketajaman itu standar kertas Mas ya, dikarenakan kertas pun kalau dipakai sudah enak Mas ya. Cuman ini minta dibuat bisa buat plastik Mas ya. Mantap ya. Jadi untuk mas-masnya yang sekiranya pesan atau mau pesan, diusahakan ya sebisa mungkin jangan ada perubahan ketika sudah disepuh Mas ya. Ya memang kalau ini ya baru kali ini Mas ya minta dipendekkan seperti ini Mas ya. Ya sebetulnya karena beliau ini pesan sama kita atau mas-masnya pesan sama kita, jadi kan otomatis beliau ini kan percaya Mas ya sama kita. Jadi gimana pun juga sebisa mungkin kita ini kan melayani konsumen sebaik mungkin ini Mas ya. Cuman untuk kali ini mantap lah. Ini Mas ya, dengan panjang 40, dengan ketebalan pangkal ini Mas ya. Ketebalan ini 5 menipis, dan untuk lebar terlebar ini 5 Mas ya. Mantap sekali ya lur ya. Sangat cocok kalau mungkin Mas ya ingin menambah koleksi sajamnya atau mau buat pakai sembelih, ini cocok Mas ya. Oke Mas, sekian video kali ini Mas ya untuk Mas Ismail, matur suwun ini Mas ya. Dan juga untuk mas-masnya yang lain menunggu Mas ya. Oke Mas, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya lur. Matur suwun.
Assalamualaikum.